Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita haturkan segenap rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai awalan kita memulai aktivitas sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita, senantiasa memberikan rahmatnya, barokahnya kepada kita semua. Salawat, teriring salam mudah-mudahan tercurah pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Melalui channel YouTube ini kita akan mengkaji surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq ini adalah makiyah, wahya makiyatun, artinya diturunkan di Mekah. Baiklah, sebelum kita kaji lebih dalam lagi, kita akan bacakan 5 ayat terlebih dahulu sebagai yang akan pertama-tama kita kaji. Idzas samaa'u syaqqat, apabila langit terbelah. Wadinat, dan taatlah ia langit li rabbiha, kepada Tuhannya. Wa huqqat, dan sudah selayaknya ia taat. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi dibentangkan, dihamparkan. Wal qat, dan melontarkanlah ia bumi ma, apa-apa, fiha, yang ada di dalamnya. Wa takhallat, dan menjadi kosonglah ia bumi. Wadinat, dan taatlah ia bumi, tunduklah ia bumi li rabbiha, kepada Tuhannya. Wa huqqat, dan sudah selayaknya atau semestinya bumi itu tunduk. Kita bacakan satu persatu, kita kaji satu ayat demi satu ayat makna yang terkandung di dalam surah Al-Insyiqaq ini. Yaqulu ta'ala, berfirmanlah Allah Subhanahu wa taala, idzas samaa'u syaqqat, apabila langit terbelah. Wadzalika, dan yang demikian itu yaumal kiamati, terjadi pada hari kiamat. Jadi terbelahnya langit ya, itu terjadi pada hari kiamat, bukan saat ini ya, bukan sekarang ini, melainkan terjadi pada hari kiamat. Wa adzinat li rabbiha, apa makna dari adzinat li rabbiha? Ayy, artinya istama'at li rabbiha, istama'at, mendengarkanlah ia. Siapa ia itu? Siapakah ia itu? Ia adalah langit. Li rabbiha, kepada Tuhannya. Jadi langit mendengarkan kepada Tuhannya. Apa yang dengar? Yang dengar adalah perintah Tuhannya. Wa ta'at, dan taatlah ia langit amrohu, ya, kepada perintahnya. Perintah siapa? Perintah Tuhannya. Fima amaroha bihi, ya, terhadap apa saja, ya, amaro, yang telah memerintahkan ia Allah ha, kepadanya. Ha ini kepada siapa? Kepada langit itu tadi. Minal insyiqaqi, yaitu terbelah. Jadi kesimpulan dari bahasan ini bahwa nanti pada hari kiamat Allah akan memerintahkan kepada langit untuk terbelah ya. Maka ketika Allah perintahkan kepada langit itu untuk terbelah, maka terbelahlah langit itu ya, karena langit taat kepada Allah. Wa huqqat, apa makna dari wa huqqat? Ai, artinya wa haqqa laha antati'a amrohu, dan sudah semestinya ya, sudah selayaknya laha, bagi langit itu,
antati'a amrohu, untuk taatlah ia langit kepada amrohu, kepada perintahnya. Mengapa di sini dikatakan sudah selayaknya langit itu taat kepada perintahnya? Ya. Li'annahu al-azimu, karena sungguhnya dia Allah itu al-azimu, yang maha agung, ya. Alladzi la yumana'u, ya. Yang la yumana'u, tidak akan pernah bisa dicegahlah atau dihalang-halangnya, wala dan tidak akan pernah yughalabu, ya, dikalahkanlah ia. Jadi alasannya mengapa langit yang begitu besarnya, ya, yang begitu luasnya taat kepada Allah, ya, karena Allah itu adalah Al-Azim, Maha Agung, yang Maha Kuasa, yang Maha segala-galanya, itu Allah, ya. Di sini dikatakan, ya, disebutkan Allah itu la yumana'u, tidak akan ada yang bisa mencegah kehendaknya, tidak akan ada yang bisa menghalang-halangi kehendaknya. Jadi Allah itu Maha Kuasa, berbuat apa saja, bertindak apa saja, maka akan terjadi, ya, karena dialah penguasa. Nah, ini adalah dimensi tauhid yang harus kita ketahui, bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini akan terjadi, ya, kalau Allah menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi, ya. Kita punya keinginan yang kuat, ya, punya cita-cita yang kuat, ya, kalau tidak diizinkan Allah, ya tidak akan terjadi, ya. Maka di sini digambarkan bahwa langit yang begitu besarnya, yang kita lihat bahwa langit itu membentang luas, ya, bahwa di dalam langit yang luas ini ada matahari, ya, kemudian ada bintang-bintang yang jumlahnya ribuan, ya, itu taat kepada Allah. Ini langit yang sangat besar aja taat kepada Allah. Satu hal yang menjadi renungan kita, ya, dari taatnya langit kepada perintah Allah ini. Kita manusia yang kecil ini, manusia yang hanya setitik debu di antara belantara alam semesta ini, ada kalanya di antara kita tidak taat kepada perintah Allah. Sungguh sangat ironis apabila langit yang sedemikian luasnya, sedemikian besarnya taat kepada Allah, namun kenapa kita yang demikian kecil ini tidak taat kepada Allah? Sungguh-sungguh terlaluan. Maka pelajaran yang bisa kita petik, ya, dari pernyataan Allah dalam firman-Nya, ayat yang pertama dan kedua ini adalah semestinya kita manusia ini lebih taat kepada perintah Allah, mengikuti apa saja yang diperintahkan oleh Allah, karena langitnya sedemikian besarnya, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu poin yang harus kita ambil. Kemudian yang ayat selanjutnya, summa qala, kemudian berfirmanlah ya Allah Ta'ala, wa idzal ardu muddat, ya, dan apabila bumi itu dibentangkan. Apa arti dari muddat? Artinya busitot, ya, dibentangkan, ya, dihamparkan, ya. Wa furishat, ya, berasal dari kata firoshun, ya, masdarnya firoshun. Wa furishat, apa makna dari furishat? Firoshun itu artinya tempat tidur atau kasur, ya. Maka kemudian ketika bumi itu dikatakan furishat, maka bumi itu dijadikan tempat yang nyaman, ya, senyaman orang yang berbaring di kasur atau berbaring di tempat tidur. Maka bumi ini didesain oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat yang sangat nyaman bagi orang-orang yang ada di dalamnya, sangat aman, nyaman, ya. Itu makna dari furishat, ya. Bumi didesain oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat yang sangat enak, ya, ditempati, sangat nyaman. Segala fasilitas, segala kebutuhan yang diperlukan oleh manusia semuanya sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wa wusi'at, dan diluaskan. Jadi di samping furishat dibuat nyaman, bumi juga diluaskan atau wa wusi'at, diluaskanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini arti dari wa idzal ardu muddat, ya, bumi dibentangkan, ya. Artinya bumi itu dihamparkan, ya, sehingga orang itu mudah, ya, jalan di permukaan bumi itu mudah. Tidak ada lagi artinya sudah tidak ada lagi gunung-gunung yang mendaki, perbukitan sudah tidak ada. Menjadi tempat yang terhampar, luas, sehingga orang enak dan nyaman, ya, berjalan di atasnya. Kemudian
bumi yang dihamparkan itu ya dijelaskan lagi ya. Walqat ma fiha wa takhalat. Dan melontarkanlah ia bumi ma terhadap apa-apa fiha yang ada di dalamnya wa takhalat dan menjadi kosonglah ia bumi. Artinya alqat ma fi batniha minal amwati. Jadi bumi nanti pada hari kiamat akan mengeluarkan apa saja ada di dalam perutnya. Apa yang ada di dalam perut bumi? Al-amwat, orang-orang mati. Jadi kita semua yang sudah dikubur di dalam bumi, entah itu selama ribuan tahun, jutaan tahun, ketika terjadi kiamat maka bumi akan mengeluarkan apa yang ada di dalam isi perutnya. Orang-orang yang mati yang ada di dalam bumi akan semuanya akan dikeluarkan tanpa kecuali. Kemudian selanjutnya wa takhalat minhum, maka bumi jadi kosong dari orang-orang yang ada di dalam perut bumi itu. Wa dinat li rabbiha wa huqqat. Nah, ayat ini sama dengan ayat yang sebelumnya ya. Ayat yang kedua ya. Jadi ayat yang kelima sama dengan ayat yang kedua secara lafadz, namun artinya berbeda. Mengapa? Fa'il dari kata adinat pada ayat yang kedua itu adalah langit ya. Kemudian fa'il adinat pada ayat yang kelima ini adalah bumi ya, sama-sama mu'anas ya. Bedanya di situ, tapi lafadznya sama tapi artinya beda ya. Demikian untuk 5 ayat ini ya. Jadi bisa dijelaskan secara dirinci, secara ringkas ya, bahwa ini terjadi pada hari kiamat. Jadi peristiwa-peristiwa disebutkan dalam ayat 1, ayat 2, 3 ya, keempat dan kelima ini terjadi pada hari kiamat. Jadi Allah gambarkan peristiwa apa yang akan terjadi pada hari kiamat ya. Demikian kajian surah Al-Insyiqaq ayat bagian yang pertama, yaitu kita mengkaji 5 ayat. Nah, pada bagian yang selanjutnya kita akan mengkaji ayat berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nun wal qalam ya masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi